diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih ya Allahku, Kau mengangkat tanganku ini Tuhan, untuk bersyukur kepadamu, menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan segala sesuatunya, sehingga kami ada di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Ketika kami masih ada di muka bumi ini Tuhan, tapi kami boleh memandang indahnya kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan kepada setiap orang yang hari ini ya Tuhan, mereka juga bersuka cita karena Engkau, mereka beribadah kepadamu Tuhan, mereka memuji dan memuliakan nama di atas segala nama, nah yang memberikan kehidupan yang kekal ini Tuhan. Tapi biarlah kami rindu mau membawa kehidupan kami ini dekat di hadirat-Mu Tuhan, dekat dengan Engkau, berarti mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mengenal Engkau adalah Allah yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati-hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami sebelum kami membaca firman Tuhan ini. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu adalah kekuatan daripada Allah, kekuatan yang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya padamu. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Akhir tahun sudah mulai mendekat. Terima kasih, kita bersyukur kalau pandemi COVID-19 ini sudah mulai landai mereda. Puji nama Tuhan. Kita berdoa terus bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk sekeliling kita. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Kita membawa mereka untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang sama. Demikian juga mereka yang belum mengenal kasih Allah, mereka yang belum mengerti kasih Allah dan belum menerima keselamatan itu. Hari ini biarlah ada sukacita di dalam kerajaan surga karena satu jiwa bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan langsung membuka perikop kita di dalam Yohanes pasal 7 ya, saudara. Itu 17, Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Saudara akan membaca ayat kedua dan seterusnya. Saya membaca yang pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Saudara, puji nama Tuhan, kita sudah membaca perikop ini, Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13 ini. Diceritakan ada Yesus mau pergi ke
Yerusalem, pergi ke Yudea. Ya, posisinya ada di Galilea karena menghindari di pasal 6 itu Yesus mengalami perselisihan dengan orang-orang Yahudi. Tapi di pasal 7 ini ada saudara yang menarik untuk kita bisa pelajari pagi hari ini. Karena apa? Firman Tuhan kita percaya dalam tema MBS Ministry di bulan ini masih tentang eskatologi, yaitu hal-hal yang terakhir, ya. Tapi sebelum itu saudara, kita perhatikan kabar hari ini, ya. Ada perselisihan juga, ya, ada beda pendapat karena ada seorang menteri di kabinet Jokowi melakukan pembicaraan di dalam sidang, kemudian terjadi memanas, ya, situasi memanas, kemudian dinyatakan di CNN ini bahwa menteri ini marah. Mungkin harus kita telaah kemudian, ya, karena situasinya kita tidak ada di sana, tapi berita ini menyatakan bahwa terjadi satu emosi, kemudian terjadi pembicaraan, ya, yang kurang enak. Jadi dia diharapkan bahwa contohnya menjadi contoh yang tidak baik. Tetapi saudara, kalau Ibu Risma ini juga dipilih sebagai menteri, tentu dia adalah orang yang baik, tidak mungkin orang yang jahat, ya. Tapi juga dalam perjalanannya mungkin ada tutur kata atau pembicaraan yang mungkin tidak menyenangkan. Yesus tadi juga ada orang yang bertentangan, ya. Orang yang baik pun ada yang disangka tidak baik, dan mungkin juga orang yang baik pun pernah melakukan sesuatu hal yang kurang menyenangkan, jadi cemoohan atau bisa jadi anggapan yang kurang baik. Jadi saudara, hari ini saya memberikan tema Yesus, dia adalah baik, seperti yang kita sudah baca di Yohanes 7 ayat 1 sampai 13, ya. Kita belajar tentang siapa? Kita belajar tentang Allah, Allah yang kekal, Allah yang sedang mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Realitas surgawi dibawa turun kepada manusia di bumi ini. Dia yang sudah datang ke dalam manusia, ya. Kemudian dalam perspektif dari Injil Yohanes adalah menjawab keberatan, menjawab keraguan, menjawab skeptisisme, menjawab orang-orang yang salah mengerti tentang Yesus. Injil Yohanes ini saat ini temanya kita eskatologi. Hal-hal yang akan datang pun disalahpahami oleh Yesus. Yesus yang sudah datang sebagai manusia dan diam di antara manusia. Yesus adalah Allah sendiri, Allah yang berkarya dalam hidup manusia. Secara eskatologis, Yesus adalah pribadi yang sentral sampai hari ini, sampai di akhir zaman ini. Ya, Yesus adalah satu tokoh yang menjadi fenomenal juga. Bahkan hari-hari ini di media sosial juga lagi bertentangan, banyak sekali. Tapi siapakah Yesus yang kita percaya ini? Ada juga yang mengenal Yesus di dunia alam yang kita tidak kenal ini. Kita secara jasmani kita pernah melihat dalam historikalnya, menyaksikan melalui tulisan rasul yang hidup pada zamannya itu, menyaksikan bahwa Yesus eksis, ada di dalam dunia ini. Dan siapakah Yesus itu? Dinyatakan bahwa di dalam firman Tuhan dinyatakan dia adalah Tuhan dan Allah, ya. Dan inilah pribadi Allah sendiri yang berkarya di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, kita beranjak satu perikop. Kemarin kita sudah bicara tentang pengangkatan, kebangkitan, tentang antikris, kemudian tentang kedatangan Yesus kembali. Yang kedua kali kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah ini seperti yang saya kutip di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, yaitu tentang doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sudah 2000 tahun yang lalu saudara dinyatakan. Datanglah, kalau datanglah berarti belum datang saudara. Kalau narasinya datanglah berarti belum datang. Apakah ini berbicara eskatologi atau berbicara akhir zaman nanti? Baru kerajaan Allah datang, terus jadilah kehendakmu. Jadi jadilah kehendakmu nanti kalau dia itu datang. Tentu tidak, saudara. Ya, ini adalah kata dalam bahasa Yunani katakan bahwa datanglah ini kerajaanmu ini
nyatakan bahwa dalam bentuk Allah sudah datang kerajaan ini. Kerajaan Allah ini sudah ada. Dan secara logis tidak mungkin kalau kerajaan Allah ini baru datang nanti. Kita hidup sekarang, orang-orang yang sudah percaya ini hidup dalam kerajaannya siapa? Kan kita sudah ditebus, kita sudah dialihkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Kita sudah diselamatkan dari dosa untuk masuk ke dalam kekudusan. Terus kita masih ada tinggal di dalam kerajaan iblis? Tidak mungkin, saudara ya. Tuhan, logisnya bahwa kita sudah menjadi anak Allah. Kalau Paulus berbicara bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini tentunya kita secara jasmani masih ada di dalam dunia ini. Tetapi secara kerohanian kita ini sudah masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kita akan belajar bahwa kedatangan Yesus pada waktu itu dinyatakan begini. Maka kata saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Secara historisnya, murid-murid sudah melihat, ya, dan perbuatan-perbuatan anak sejak dinyatakan air berubah menjadi air anggur, kemudian menyembuhkan anak dari pemimpin, kemudian dia juga memberi makan 5.000 orang banyaknya, ya. Dia sudah melihat, dan orang banyak itu di pasal 6 dinyatakan bahwa mereka juga berbondong-bondong dan ingin menjadikan Yesus itu raja. Jadi secara umum Yesus itu sudah dikenal pada waktu itu, secara luas sudah diketahui. Tidak mungkin, tapi saudara-saudaranya saudara? Tidak percaya. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya. Ya, karena waktu itu waktunya untuk pemuliaan Yesus belum dinyatakan secara sempurna, ya. Tetapi dia sudah menyatakan dirinya. Dan buktinya apa, saudara? Kehadiran Yesus pada saat itu, ya. Ayat 31 dikatakan, tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan berkata, ya, apabila Kristus datang, mungkinkah dia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia? Kedatangannya Yesus sebagai Mesias Allah yang diurapi itu dinyatakan, sudah dipercayai oleh banyak orang. Ayat 40 sampai 41, beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Seperti dalam zaman Musa dinyatakan bahwa dinubuatkan ada nabi yang akan datang. Yesus inilah yang berkata, inilah Mesias. Tapi juga ada yang bukan, dia bukan Mesias, ya. Ada pertentangan yang pada saat Yesus datang pada waktu itu. Di pasal 10 ayat 19 sampai 21, maka timbullah pula pertentangan. Ada orang menyatakan bahwa ia kerasukan setan dan disebut juga gila. Ya, Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah orang yang baik, tetapi ada orang yang berselisih paham. Itu terjadi pada waktu itu, ya. Kalau sekarang pun juga masih seperti itu. Ada yang menganggap Yesus manusia biasa, ada yang menganggap Yesus hanya utusan Allah, Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, ya. Kemudian ada yang berkata, nggak mungkin, bagaimana setan memelekkan mata orang-orang buta. Orang-orang buta secara jasmani tidak bisa disembuhkan langsung, dari buta dari lahirnya langsung melek gitu, ya. Dan itu belum pernah terjadi. Makanya ada orang memberikan klaimnya sesuai dengan iman dan percayaan mereka, dikatakan bahwa dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Sampai hari ini nyatanya bahwa setan itu membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kerusakan. Walaupun awal-awalnya manis, ujung-ujungnya hebat, tetapi pada dasarnya mereka membawa kepada kebinasaan. Kalau hari ini banyak orang-orang muda juga, bukan cuma orang muda, orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia pun, bahkan yang menamakan dirinya adalah pelayan-pelayan Tuhan, disebut hamba-hamba Tuhan, mereka juga bisa terseret dan masuk dalam lingkaran setan ini dan membawa kehancuran.
banyak perselingkuhan, prostitusi, narkoba, obat-obat terlarang, dan banyak lagi dosa yang diinfiltrasi oleh iblis ini sehingga mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan melakukan kesesatan, ya, bukan kepada hal-hal yang baik. Dunia ini sudah mencatat, sudah menjadi fakta historis, banyak sekali kejadian-kejadian bahkan yang membuat orang-orang tidak percaya. Tetapi Yesus terus melakukannya dan menyatakannya. Di pasal 12 dikatakan begini. 42 ayat 42 43, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi terpecah jadi dua, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Orang-orang banyak juga ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan sampai hari ini pun ada orang-orang yang belum percaya dan ada yang tidak percaya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah dipilih dan ditebus oleh Yesus, kita terus harus menyatakan diri sesuai dengan kebenarannya bahwa Yesus datang, dia disebut sebagai orang yang baik. Dan banyak orang terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Saya boleh mengutip Markus 10 ayat 17 sampai 18. Pada waktu Yesus berangkat dan meneruskan perjalanannya, datanglah seorang yang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup? Kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Allah saja. Yesus hanya disebut guru yang baik. Orang-orang disebut iya orang baik. Tapi Yesus menyatakan, kenapa engkau menyebut aku baik? Karena tidak seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya bukan saja aku ini guru yang baik, tetapi akulah Allah yang baik itu. Dia ngomong hanya selain daripada Allah saja. Yesus memang baik manusia dan tidak ada yang membuktikan bahwa dia berdosa. Pada dasarnya dalam secara moralitas dan kehidupannya tidak ada cacat celahnya. Itu benar dikatakan dia baik, tapi dia adalah Allah yang baik. Ya, saudara, kita minggu ini atau bulan Oktober ini bersyukur bahwa di dalam kondisi pandemi ini juga masih ada kegiatan-kegiatan yang baik di negara kita ini. Ada PON ke-20 di Papua, dinyatakan di Indonesia bagian timur, bahkan Pak Presiden datang ke sana. Presiden datang ke sana menyambut, ada hal yang baik dinyatakan Presiden kita ini, dan orang-orang di sana bersuka cita. Ya, pembukaan berjalan dengan baik. Ada hal yang dinyatakan pada saat kedatangan Presiden ini juga disulap jadi kondisinya baik semua, ya. Kalau ada pejabat semuanya dibersihkan, apalagi ini Presiden, saudara, ya, datang, mereka sambut, bikin meriah, bikin acara yang spektakuler, ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, di tengah resesi ekonomi, bahkan bukan saja di Indonesia, di Eropa juga sekarang terjadi krisis ekonomi juga, ya, sudah melanda, saya dengar kabarnya sampai ke Cina juga. Nah, hari ini biar kedatangan Pak Presiden Jokowi ini di Papua membawa satu kegairan tersendiri, satu kebaikan bagi rakyat di sana. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang baik, bukan saja guru yang baik, bukan saja orang yang baik, tetapi dia Allah yang baik itu sudah datang ke dalam dunia. Kapasitas Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia saja datang suatu tempat, bukan untuk membinasakan, bukan untuk membuat susah, bukan untuk menyesarakan. Pemimpin yang ada di dunia aja seperti itu. Bagaimana Allah yang baik itu yang turun ke dalam dunia pasti membuat sesuatu yang lebih spektakuler, yang lebih baik lagi. Karena apa? Dialah Allah yang baik. Presiden secara manusia saja yang tidak mungkin bisa melakukan untuk seluruh rakyat Indonesia ini secara adil, tetapi dia berusaha untuk sebaik mungkin melayani semua rakyatnya. Kita punya Allah yang baik, punya Yesus yang baik, bukan cuma disebut namanya atau disebut orang yang baik, bukan disebut juga guru yang baik, tetapi dia Allah yang sudah baik dalam kehidupan setiap manusia.
Saudara, kalau dinyatakan begini, bedanya dengan iblis itu bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Si iblis datang untuk membinasakan setiap orang supaya mereka masuk dalam kematian kekal. Inilah kehadiran daripada sang pengacau iblis ini. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena apa, saudara? Kelimpahan hidupnya terus akan tak berkesudahan. Dia mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Dia sendiri mendeskripsikan dirinya bahwa Allah adalah baik. Dia sebagai gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan satu gembala yang mengambil nyawa daripada yang digembalakannya. Bukan sebagai pemimpin yang mengambil kekuatan atau memberikan satu kelemahan atau menindas daripada rakyatnya, tetapi dia menyatakan dia baik itu karena dia memelihara kehidupan daripada umat-umatnya. Yesus sebagai gembala yang baik, ia menyatakan bahkan dia memberikan nyawanya, dia masuk ke dalam dunia kemanusiaan ini menjadi manusia, dan dengan sukacita dan rela hati Yesus masuk untuk menebus dosa setiap manusia dengan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Hari ini dia bukan saja orang yang baik, dia bukan saja rasul yang baik, bukan saja dia nabi yang baik, tetapi dia adalah Allah yang begitu baik, yang sudah datang untuk membawa kebaikan. Bukan saja kebaikan secara materi atau duniawi, tetapi secara kerohanian, membawa hidup saudara, kehidupan sampai kekal. Inilah yang dimaksudkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus datang pun terjadi perselisihan, pertentangan tentang siapakah dia. Tapi berdasarkan firman Allah ini, dia menyatakan dialah Allah yang baik itu. Dan kita harus bersyukur apa yang akan dinyatakan pada kedatangan nanti akhir zaman, di zaman akhir ini, bahwa dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tentu bukan orang tua kita saja, ya, atau pemimpin kita saja sudah baik, ya. Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi Allah sendiri menyatakan, Yesus sendiri menyatakan bahwa apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Inilah membuktikan bahwa Allah itu baik bagi kami, bagi kita semua, ya. Saudara-saudara, hari ini saudara belum merasakan kasih kebaikan Tuhan, sadarilah bahwa dia adalah Allah yang sudah melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, yaitu kemurahannya saja. Seperti pujian dari kita, yang dalam kebaikan-Mu Tuhan, kita masuk dalam kemurahan Tuhan yang begitu baik itu, yaitu telah menebus kita dari dosa, menyelamatkannya. Hari inilah kita sudah jadi orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah merdeka di dalam kehidupan iman kita kepada Yesus. Biarlah kita juga mau menyampaikan, ya, menyampaikan kepada orang-orang lain, karena janji kedatangan yang kedua kalinya dia akan datang. Tapi sebelum itu dia datang, dia menyertai kita tidak meninggalkan yatim piatu, tidak dibiarkan kita ini kesendirian. Kondisi apapun di bulan Oktober ini sampai nanti kita selesai, misalnya sampai akhir tahun nanti, biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan kita mau rasakan. Dan yang terlebih penting, kita boleh menyaksikan bahwa dia adalah Allah yang baik. Kenapa disebut dia Allah baik? Dia sendiri sudah menyatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, untuk supaya domba-dombanya atau umat-umatnya ini memperoleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah kasih setia Allah yang begitu luar biasa, dari karunia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus Tuhan, memjamah hati hari ini ya Tuhan. Bahkan yang ada di live streaming di mana saja yang menyaksikan ibadah ini, menyaksikan tayangan ini Tuhan, bahkan yang merepload, kemudian juga ada yang melihatnya nanti pun, ya, akan tetap menikmati berkat yang sama. Karena firman Allah ini ya Tuhan yang berkuasa. Firman Allah ini ya Tuhan yang menjadi beritanya, bukan berita hoax, bukan berita
yang palsu, tapi berita tentang kebenaran ini. Bukan saja Yesus disebut sebagai orang yang baik, guru yang baik, nabi yang baik, rasul yang baik, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjamin kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami tetap mau menyampaikan kabar berita yang baik itu, yaitu Injil kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini juga hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga kami, orang yang sudah juga ada di lingkungan kami ini ya Tuhan, tetangga kanan kiri kami, muka belakang, lingkungan kota kami, bangsa kami ini, dan seluruh umat-umat-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Nah, dia juga berdoa buat keluarga besar Endias Ministry dan beberapa saudara-saudara yang lain yang hari ini mungkin mengalami gangguan kesehatan. Mau berdoa biarlah Engkau memberikan yang terbaik buat hidupnya Tuhan. Yang melakukan kesusahan atau depresi, Tuhan Engkau berikan damai sejahtera daripadamu. Dan mereka mengalami kesusahan, Tuhan Engkau hiburkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Karena penghiburan dari manusia ini sementara, tetapi penghiburan darimu adalah kekal dan membuat terus pengenalan mereka akan Engkau menjadi semakin dikuatkan. Dalam keadaan dunia ini Tuhan juga tidak membuat mereka kecut dan tawar hati, tapi mereka boleh bersuka cita karena Engkau sudah baik dalam kehidupan. Kalau hari ini pun tidak sesuai dengan ekspektasi kami ya Tuhan, kebaikan-kebaikan kami ini atau kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, tapi tetap kami percaya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.